Oke, selamat datang lagi di video gue. Kali ini kita akan melanjutkan belajar bagaimana cara belanja di Alibaba.com. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Video ini merupakan video bagian kedua, jadi buat teman-teman yang belum tonton video bagian pertama bisa langsung tonton aja. Linknya ada di deskripsi. Pastikan teman-teman untuk selalu menonton videonya secara berurutan dan sampai habis supaya teman-teman paham. Oke, di video bagian pertama kita sudah belajar bagaimana cara mencari supplier yang amanah. Nah, untuk di video bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana sistem harga di Alibaba. Oke, kita sekarang melanjutkan dari video bagian pertama, yaitu kita sedang mencari case iPhone. Di sini gue sudah mendapatkan hasil pencarian dari case iPhone di Alibaba. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau kita lihat harganya ini kok aneh ya. Ada yang harganya cuma satu doang, ada yang harganya itu berupa range. Kenapa bisa beda kayak gitu? Karena di Alibaba ini harganya ini tergantung dari berbagai faktor. Contohnya itu misalnya jumlah quantity atau jumlah barang yang kita pesan. Biasanya semakin kita pesan banyak, biasanya semakin murah. Terus kayak misalnya yang kedua itu biasanya spesifikasi barangnya. Jadi misalnya kita mau ketebalan casingnya lebih tebal gitu, atau misalnya kita mau kasih logo kita sendiri, jadi kita kayak bikin merek. Atau misalnya kita mau packaging barangnya itu beda. Biasanya kalau casing HP itu packagingnya cuma plastik, kita mau kasih packagingnya kardus gitu. Nah, itu semua itu mempengaruhi dari harganya. Nah, makanya ketika teman-teman mencari barang di Alibaba ini, kalau ada harga yang range ini atau cuma satu doang ini, jangan dijadikan sebagai patokan akhir, karena kita harus menghubungi suppliernya untuk memastikan harga akhirnya itu berapa, karena seperti yang gue bilang tadi ada berbagai macam faktor. Nah, contoh kita misalnya mau barang ini ya, apa nih, original liquid silicone case for iPhone. Misalnya kita klik aja. Nah, kita tunggu loadingnya selesai. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh tampilan dari halaman produk yang dijual oleh salah satu supplier. Kebetulan sini nama suppliernya Shenzhen LNY Teknologi Co Ltd. Nah, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, di sini kita bisa lihat harganya itu bervariasi ya, tergantung dari jumlah barang yang kita pesan. Contohnya ini misalnya ini kalau kita beli lebih dari 200 piece harganya itu 1,96. Tapi kalau misalnya kita beli cuma 5-49 piece harganya 1,99. Tapi pastikan gue ingetin lagi bahwa harga di sini adalah hanya untuk referensi awal, karena teman-teman harus pastikan dengan suppliernya. Ada beberapa barang yang ditampilkan cukup rinci seperti ini, ada juga yang biasanya nggak serinci nih. Misalnya ada barang kayak gini. Misalnya di sini dia cuma nampilin barang 4,99 sampai 9,99. Nah, ini seperti yang gue bilang, kalau harga barangnya kalau kayak gini itu hanya referensi. Untuk harga pastinya teman-teman harus komunikasi dengan suppliernya dulu. Jadi ini biasanya kalau range gini ya itu tadi, kayak tergantung jumlah ordernya berapa sama spesifikasinya kayak gimana. Terus ada juga yang biasanya cuman satu doang nih. Misalnya dia cuman kasih satu harga lebih dari 50 piece $1. Cuman lagi-lagi harga di sini tuh hanya referensi awal. Terus ini juga ada yang kadang cuma kayak gini doang. Kayak misalnya dia $0,7 per piece. Terus minimal order di sini 30 piece ya. Nah, jadi untuk harga di
di Alibaba tuh tampilannya seperti itu, macem-macem. Tapi harus gue ingetin lagi, harganya hanya untuk referensi awal. Oke, terus kalau kita lihat lagi di sini juga ada pilihan warna, ada pilihan untuk iPhone berapa. Nah, ini untuk referensi aja gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sini juga bisa kayak pilihan tambah beberapa gitu. Terus ada tulisan start order. Nah, sebenarnya untuk ini jumlah kayak gini ini sebenarnya hanya untuk referensi aja ya. Karena gue saranin buat teman-teman yang mau belanja di Alibaba, jangan pernah langsung misalnya pilih jumlahnya berapa, langsung klik start order. Karena kalau di Alibaba tuh sistemnya nggak kayak gitu, tapi kita sistemnya harus komunikasi dulu dengan supplier supaya kita paham apa yang kita mau dan kita bisa dapat langsung harga akhirnya itu berapa, harga yang harus kita bayar itu berapa. Jadi sebenarnya semua yang ada di sini tuh hanya untuk referensi awal aja. Oke, terus di sini kebetulan untuk barang gue ini ada tulisan ready to ship. Artinya barang ini ready stock, tidak perlu nunggu waktu untuk produksi. Oke, terus kalau di sini kita bisa lihat ada review, ada dua buyer. Kita bisa baca review juga. Nah, contohnya di sini ada 3 review. Kita bisa baca juga. Kadang banyak juga buyer yang habis beli itu nggak ngasih review, itu juga banyak. Jadi ya ini untuk bahan bacaan aja gitu. Mungkin bisa dipakai sebagai referensi teman-teman juga. Terus ini juga ada total transaksi. Contohnya nih barangnya udah terjual 1955, total bayarnya 22. Kita juga bisa baca nih udah dibeli sama orang negara mana, terus kapan dan sebagainya. Cuman untuk data ini enggak 100% akurat karena ada beberapa orang yang transaksinya itu nggak lewat aplikasi Alibaba. Jadi dia langsung menghubungi langsung dengan suppliernya. Makanya biasanya kalau kayak gitu transaksinya nggak tercatat. Terus selain itu nggak semua barang yang ada di Alibaba itu ada informasi transaksi sama review ya, karena ada beberapa yang ada dan beberapa yang nggak ada. Oke, terus kita juga bisa baca ada company profile, ada verified information. Kebetulan karena supplier kita verified, jadi kita bisa baca ini di verified, supplier ini di verified oleh siapa. Kalau di sini oleh TUV Renlan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke product details. Nah, untuk product details kita juga bisa baca informasi tentang spesifikasi produk ini ya. Misalnya ini dia lokasinya di mana. Oh, lokasinya di Guangdong, China. Terus materialnya apa? Ini materialnya liquid silicon. Terus kita juga bisa baca misalnya beratnya berapa, 0,07 dan lain sebagainya. Tapi ini untuk yang apa yang tertulis di sini sebagai referensi awal aja, karena kita harus selalu memastikan ke supplier ya, dengan cara kita berkomunikasi langsung. Terus ini juga ada spesifikasi barangnya. Nah, ada satu istilah yang teman-teman perlu tahu. Sini ada MOQ. Nah, MOQ itu artinya minimum order quantity atau jumlah order minimum. Di sini tulisannya minimum 2 pieces. Terus mix color is okay, artinya kita bisa campur warnanya juga. Terus kita bisa baca ini ada gambarnya barangnya. Nah, terus ada informasi kayak can I print my own logo on the case? Yes. Nah, berarti di sini si supplier ini bisa menerima request kalau kita misalnya mau pasang logo di casingnya. Jadi misalnya kita mau bikin merek, terus kita pasti pasang logo, bisa juga kayak gitu. Terus ini contoh packaging dan delivery-nya. Ya, ini informasi tentang suppliernya. Nah, terus nih contoh nih packaging nih. Packagingnya tuh ada macam-macam. Ada packaging kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ini teman-teman juga bisa request. Misalnya gue mau packaging kayak gini aja biar murah. Atau misalnya gue nggak usah pakai packaging lah. Langsung aja dimasukin kardus gitu, kardus gede gitu. Jadi nggak usah pakai plastik satuan, itu juga bisa. Nah, ini semua harus dikonsultasikan dengan supplier karena biasanya beda packaging, beda harga pastinya.
Oke, ada informasi lain bisa dibaca. Kita balik lagi ke atas. Oke, jadi itu gambaran dari informasi yang ada di halaman produk. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita caranya menghubungi supplier untuk memastikan informasi-informasi yang ada di sini. Nah, caranya gampang, teman-teman pastikan sudah login akun Alibaba-nya ya. Lalu teman-teman tinggal klik aja di sini nih, sebelah kanan ada chat now. Teman-teman tinggal klik. Tinggal tunggu aja. Nah, sini ada informasi barangnya. Karena kita di barang ini, maka otomatis akan muncul informasi tentang barang ini di chatnya. Jadi supaya si supplier tahu kita sedang membicarakan produk yang mana. Nah, teman-teman tinggal ketik aja di sini. Atau kalau misalnya teman-teman ini kan tampilan chatnya kecil ya. Nah, teman-teman bisa klik ini aja nih untuk go to messenger supaya tampilan penuh. Misalnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa chat leluasa gitu di sini. Oke, untuk video bagian kedua ini sekian aja. Semoga bermanfaat. Untuk bagian berikutnya kita akan bahas seperti apa aja yang perlu kita tanyakan ke supplier supaya kita bisa pastikan barang kita tuh akan seperti apa dan kita bisa order barang tersebut. Oke, sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya.